Pagi hari itu, matahari tampak malu-malu menampakkan dirinya. Sinar kuning itu lama-kelamaan menghilang berganti dengan matahari yang mulai menyinari dunia. Kicauan burung pun terdengar bergantian dengan derap langkah kakiku. Kini, Mentari sudah berada di depan pintu masuk gerbang sekolahnya. SMK Mars, ya salah satu sekolah favorit di kota cahaya ini. Pagi ini, SMK Mars heboh dengan berita kehadiran siswa barunya, yang katanya anak dari pengusaha terkenal di kota mereka. Para siswa dan siswi tak henti-hentinya membicarakan sosok itu. Bahkan, ada rumor yang menyebutkan bahwa dia tidak sendiri melainkan bertiga. Di saat yang lain tengah sibuk dengan berita tersebut, Mentari hanya diam duduk di bangkunya. Ia menyumpal telinganya dengan earphone lalu fokus kembali membaca buku pelajarannya. Ia tak peduli dengan topik tengah ramai sekarang. Mentari menghela nafas panjang. Hari-harinya semakin berat. Mentari mengalihkan pandangannya yang berada tepat di sampingnya. Ia menatap langit yang terlihat cerah pagi ini. Ia menghirup oksigen sejenak lalu tersenyum. Mentari menutup buku pelajarannya, kemudian menatap keadaan lainnya yang masih ramai. Walaupun ramai, Mentari tetap merasa sepi, karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Sosok yang sangat tertutup dan pendiam membuat teman sekelasnya mendeskripsikannya dengan aneh. Mentari tersentak kaget ketika kakak kelasnya datang sambil membawa buku-buku dan ditaruhnya di depan meja Mentari. Dia menatap takut. "Bawain buku-buku ini ke kelas gue." Perlahan Mentari mengambil buku-buku itu. Mentari beranjak dari duduknya lalu berjalan di belakang Dinda, sang kakak kelas yang senang sekali mengusilinya. Mentari menghela nafas ketika teman Dinda yang lain juga turut menyuruh Mentari agar membawakan buku-bukunya. "Cocoklah jadi babu," celetuk Dina, teman Dinda yang kini tengah menatap remeh Mentari. Mentari hanya tersenyum kecil, kemudian membawa buku-buku tersebut. Rasanya Mentari ingin mencaci maki kakak kelasnya ini. Teman laki-laki Dinda pun datang, sambil menaruh bukunya di tangan Mentari, membuat Mentari kewalahan. "Hari terakhir jadi babu, hahaha," ucap Kelvin dengan tawa devilnya. Mentari menghela nafasnya. Dia berjalan dengan gontai mengikuti Dinda dan temannya, menuju kelas mereka yang terletak di lantai atas. Seminggu ini, Dinda benar-benar menyiksanya. Mulai dari membawakan bukunya, sampai memesankan makanannya setiap istirahat. Mentari berhenti di tengah anak tangga. Kakinya sungguh pegal sekali. Begitu juga dengan tangannya yang membawa buku-buku yang cukup tebal. Ia menatap Dinda dan temannya yang sudah di lantai atas sembari menatapnya. "Mentari, cepat, lama banget sih." "Ya, sebentar," jawab Mentari. Mentari membawa bukunya lagi, lalu melangkahkan kakinya, namun baru saja menginjak tangga berikutnya, seseorang mengambil alih buku-buku yang ada di tangan Mentari. Mentari menatap tiga orang lelaki yang asing di matanya mengambil alih buku-buku yang ada di tangannya tadi. "Hai," sapa laki-laki yang berada di kanan sembari melambaikan tangannya. Mentari menatap heran mengerjapkan matanya bingung. "Siapa? Mau dibawa kemana bukunya?" ucap laki-laki yang di tengah. Mentari berdehem pelan. "Lantai atas." "Mentari, sudah mau bel, cepetan dong," ucap Dinda sang kakak kelas. Mentari menghela nafasnya. "Sabar, ayo." Ketiga laki-laki itu berjalan mendahului Mentari sembari membawa buku-buku Dinda dan temannya. Mentari mengurutkan keningnya heran. Sebenarnya mereka siapa? Mentari menyusul ketiga lelaki itu. Setelah sampai di lantai atas, Mentari melihat Dinda dan temannya sedang menatapnya dengan sinis. "Mana buku gue?" tanya Dinda. Ketika ketiga lelaki tadi melemparkan bukunya yang mereka bawa masing-masing ke lantai. Raut wajah mereka dingin. Dinda memekik ketika bukunya berada di lantai.
Laki-laki yang berada di kanan maju selangkah dengan senyum remehnya. Lain kali, jangan suruh orang buat bawain buku lo. Tangan lo masih berfungsi kan? Lo siapa? Tanya Dinda. Gue, ucapnya remeh. Lando, ketua tim disiplin yang baru di sekolah ini. Siswa baru, Lando mengangguk. Dinda berdesi sinis. Besok suruh orang tua lo datang ke sekolah temuin gue jam 10 pagi, ucap Lando. Gak ada urusannya sama lo, ucap Dinda. Mentari menggaruk kepalanya bingung. Kenapa keadaannya jadi seperti ini? Sebenarnya mereka siapa? Tapi ia juga bersyukur ada orang yang mau menolongnya. Gerhana menghentikan jemarinya yang sedang mengetik. Ia menatap Erik dan Lando yang sedang melakukan pertemuan dengan orang tua Dinda. Surat peringatan pertama masih memiliki 2 kesempatan, ucap Gerhana dengan datar. Ayah Dinda mengambil surat tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku jasnya. Masalah apa yang anak saya buat? Gerhana menautkan kedua tangannya di depan, perundungan dan pembulian. Ayah Dinda tampak menghela nafasnya. Baiklah, saya pamit, ucapnya, kemudian berjalan keluar dari ruangan mereka. Mentari mengusap keringatnya yang mengalir, dan ia segera menyelesaikan pekerjaannya. Mentari meletakkan kain lapnya di atas meja dapur, kemudian mengganti bajunya. Lalu, ia keluar dari kafe tersebut dan terdiam sejenak ketika sudah sampai di halte. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, sama seperti biasanya, yaitu sepi sekali. Mentari segera mengeluarkan ponselnya untuk memesan ojek online. Cukup sulit untuk menemukan ojek online di jam selarut ini. Tak lama setelah memesan, ojol yang dipesan Mentari pun sampai, dan Mentari segera naik sembari memakai helmnya. Untuk sampai ke rumah Mentari cukup memakan banyak waktu hingga akhirnya si ojol memberhentikan motornya tepat di depan rumah Mentari. Mentari mengeluarkan selembar uang berwarna hijau, kemudian diberikan kepada ojek online tersebut. Makasih mas, ucap Mentari sambil tersenyum. Mentari masuk ke dalam secara perlahan. Ia segera masuk ke dalam kamarnya sebelum ayahnya memergokinya pulang sangat larut malam seperti ini. Ketika Mentari membuka pintu kamarnya, ia pun terkejut. Ternyata sang ayah berada di kamarnya dengan tangan memegang sebuah rotan. Dari mana? Tanya sang ayah sambil berdiri. Mentari menundukkan kepalanya. Tidak mungkin ia mengatakan sehabis kerja. Kerja kelompok ya, ucap Mentari. Selarut ini? Tanya sang ayah dengan suara yang tinggi. Maaf ya, ucap Mentari. Hadap belakang. Lalu ayah Mentari pun memukul dan mencabuk punggung Mentari. Keesokan harinya, ia terlambat untuk ke sekolah. Ketika sampai di depan sekolah, pagar sekolah pun sudah ditutup. Bagaimana caranya ia masuk? Kok gak ada satpam? Ucap Mentari. Kenapa bisa telat? Tanya Gerhana dengan wajah datar. Telat bangun kak. Cepat masuk, titah Gerhana. Makasih kak, hukumannya nanti aja, ucap Mentari sambil meninggalkan Gerhana. Lagi-lagi Mentari dijahili. Mentari, selesai dihukum, bersihin tuh sampahnya, teriak salah seorang teman sekelasnya. Lalu teman-temannya melempari Mentari dengan gumpalan-gumpalan kertas serta batu kecil. Mentari meringis pelan ketika batu tersebut mengenai kepala dan lengannya yang terluka. Ia terduduk lemas, menatap teman-temannya yang puas menertawakannya. Kalian semua ke lapangan. Kalian udah gak punya otak ya? Ucap Gerhana dengan penuh penekanan. Hening, tidak ada yang berani menjawab. Ada apa ini? Tanya Pak Alif, sang kepala sekolah. Pak Alif datang dengan membawa rotan kecil di tangannya. Gerhana memandangnya dengan datar. Saya minta mereka diskors, ucap Gerhana tegas. Bapak lihat batu dan gumpalan kertas itu? Pak Alif mengangguk, lalu berkata, satu kelas membuat masalah. Baik, saya proses untuk skorsing.
Kak Alif langsung memprosesnya. Lalu, Erik dan Lando datang menghampiri Gerhana. "Lo suka ya sama Mentari?" ucap Lando. "Gak mungkin, gue gak suka sama dia," ucap Gerhana dengan muka datarnya. Ketika ia pulang ke rumah, ayah Mentari pun kembali menyiksa Mentari lebih keras. "Ayah, punggung Mentari sakit," ucapnya lirih. "Ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang dialami istri saya," ucap ayahnya dengan sinis. Sang ayah mencengkram leher Mentari. "Kamu anak kurang ajar yang tidak tahu terima kasih." "Kenapa Mentari yang disalahkan ya?" ucap Mentari sambil menangis. "Bunda, sebenarnya salah Mentari apa?" monolog Mentari sambil menatap foto bundanya. Keesokan harinya, ia kembali dibully dengan kakak kelas yang bernama Devan. Gerhana pun menolong Mentari. Lalu Mentari bertemu dengan teman barunya yang bernama Aleta. Ia gadis lugu yang sangat baik. Selama seminggu, ayah bersikap kasar dan menyiksa Mentari secara terus-menerus. Dan pada akhirnya, Mentari pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sang ayah pun menyesal. Melihat sang putri telah tiada, ia menyesali segala perbuatannya yang dilakukannya kepada Mentari. Gerhana pun menyesal karena tidak jujur akan perasaannya terhadap Mentari. Sebenarnya, Gerhana menyukai Mentari, tetapi ia malu untuk mengucapkannya. Lalu, Gerhana menuliskan puisi untuk Mentari. "Maafkan diriku yang belum membahagiakanmu, dan maaf, ini adalah puisi terakhirku untukmu. Maaf jika aku pernah membuatmu terluka. Maaf, aku tak sempat menyampaikan perasaanku. Jika aku merindukanmu, aku tersenyum menyambut mentari pagi. Jaga aku dari sana, aku tidak akan melupakanmu. Selamat tinggal sinar pagiku, aku mencintaimu. Gerhana."